Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jumita Datulele dari Prodi Pendidikan Fisika dengan NIM H04-20502 Universitas Sulawesi Barat. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang telah diberikan dari materi pertama hingga materi yang ke-10. Materi yang pertama yaitu pengantar pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Pertama, pengertian pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila merupakan proses kebudayaan atau pewarisan budaya leluhur bangsa dari generasi tua ke generasi muda bangsa. Kedua, tujuan pendidikan Pancasila. Tujuan pendidikan Pancasila yaitu sesuai dengan 5 sila Pancasila, yaitu menciptakan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menciptakan sikap kemanusiaan, menciptakan persatuan bangsa, menciptakan sikap kerakyatan, dan menciptakan keadilan sosial. Yang ketiga, landasan atau dasar-dasar pendidikan Pancasila. Pertama, landasan historis. Yang kedua, landasan kultur. Yang ketiga, landasan yuridis. Yang keempat, landasan filosofis. Yang keempat yaitu hakikat pendidikan Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Dan yang kelima yaitu sebagai cita-cita perjanjian dan tujuan bangsa Indonesia. Materi yang kedua yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, pengertian filsafat. Secara etimologis, filsafat terbagi atas dua, yaitu philein yaitu cinta dan sophos yaitu kebijaksanaan. Jadi secara harfiah, filsafat adalah cinta kebijaksanaan. Adapun cabang-cabang filsafat, yang pertama metafisika, yang kedua epistemologi, yang ketiga metodologi, yang keempat logika, yang kelima etika, dan yang keenam estetika. Ada 3 hal yang mendorong manusia untuk berfilsafat, yaitu keheranan, kesangsian, dan kesadaran akan keterbatasan. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai filsafat. Yang pertama, Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Yang kedua, rumusan kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem. Yang ketiga, susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis. Dan yang keempat, susunan kesatuan yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Dan yang kelima, rumusan hubungan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Yang ketiga yaitu cara berpikir filsafat. Filsafat sebagai kegiatan olah pikir manusia menyelidiki objek yang tidak terbatas. Objek material filsafat dapat berupa manusia, alam, benda, binatang. Yang keempat yaitu pandangan integralistik dalam filsafat Pancasila. Filsafat bangsa Indonesia bersifat majemuk tunggal. Bukan manusia yang menjadi dasar persatuan dan kesatuan dari sila-sila Pancasila itu, melainkan dasar persatuan dan kesatuan itu terletak pada hakikat manusia. Pancasila yang bulat dan utuh yang bersifat majemuk tunggal itu menjadi dasar hidup bersama bangsa Indonesia yang bersifat majemuk tunggal pula.
Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 adalah Pancasila merupakan inti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, implementasi Pancasila dalam kebijakan negara bidang pertama politik, yang kedua ekonomi, yang ketiga sosial, keempat budaya, kelima pertahanan, dan keenam keamanan. Materi yang kelima yaitu Pancasila sebagai etika politik. Yang pertama, nilai. Nilai adalah kualitas dari yang kemudian dijadikan landasan. Yang kedua, norma. Norma adalah aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat warga atau sekelompok tertentu. Dan yang ketiga, moral. Moral adalah berupa kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai dan norma. Materi yang keenam yaitu implementasi sila pertama dalam rangka kehidupan bangsa. Mencakup tiga aspek, yaitu aspek pendidikan, aspek ekonomi, dan aspek politik. Materi yang ketujuh yaitu implementasi sila kedua dalam rangka kehidupan bangsa, yang mencakup dua aspek, yaitu aspek hukum dan aspek ketatanegaraan. Materi yang kedelapan yaitu implementasi sila ketiga dalam rangka kehidupan bangsa, mencakup tiga aspek, yaitu aspek kultur, ras, agama, yang kedua aspek pertahanan keamanan, dan yang ketiga aspek politik. Materi yang kesembilan yaitu implementasi sila keempat dalam rangka kehidupan bangsa, mencakup satu aspek, yaitu aspek hukum. Materi yang terakhir atau materi yang ke-10 yaitu implementasi sila kelima dalam rangka kehidupan bangsa, yaitu mendapatkan perlakuan adil dalam bidang hukum, bidang politik, bidang ekonomi, bidang kebudayaan,